Kalau boleh tahu, emang dari kecil Ibu Koni dari keluarga militer atau memang suka dengan dunia militer, Bu Koni? Kalau keluarga militer banyak, paman saya tuh angkatan udara Paskas, terus kemudian angkatan laut juga marinir, paman-paman ya. Tapi sekarang juga sepupu aku banyak yang di Kopassus di mana. Tapi kalau aku tertarik dunia militer, sebenarnya aku tuh dulu dari kecil kan aku anak tunggal perempuan. Nah, papi itu kalau ngajak main tuh ada dua, either ke reaktor atom, ya kan, kita tinggal di Bandung, atau ke Hussein Sastra Negara. Nah, waktu di Hussein tuh aku suka lihat pesawat tempur, mondar mandir, kayaknya seru banget jadi pilot. Tapi waktu era itu nggak boleh anak perempuan tunggal tuh masuk untuk TNI. jadi even pilot juga waktu itu nggak boleh gitu. Jadi ya udah, jadi mungkin di bawah sadar sih kepengennya jadi angkatan kali nggak sampean. Boleh diceritakan Bu, mungkin hal yang paling menarik di dunia militer itu apa sih waktu kecil itu menurut Bu Koni waktu itu? Aku waktu kecil sih karena ngelihat paman kayaknya keren banget gitu, terus ya tentara tuh keren banget. Tapi sebenarnya waktu yang menghenyakkan hati dan membuat saya berubah bukan karena saya masa kecil, tapi waktu tahun 98. Jadi waktu 98 pergolakan politik itu kita bisa lihatlah saat pintu-pintu Semanggi dibakar, terus gerakan mahasiswa turun di Semanggi di mana-mana. Kebetulan saya punya apartemen di Semanggi kan. Jadi saya lihat betul lah bagaimana keadaan chaosnya gitu kan waktu udah bakar-bakaran itu. Nah, kebetulan ibu saya tuh pas tengah malam telepon, ini kayaknya suasana makin nggak baik nih, kamu pulanglah ke rumah. Kan saya punya apartemen, punya rumah kan di selatan. Saya ingat tuh jam 2 pagi dan mobil saya tuh BMW Cabriolet kan, jadi dari kanvas, jadi agak mengerikan sih sebenarnya pulang malam-malam itu. Tapi udah karena ibu udah nyuruh pulang kan saya pulang. Nah begitu ke arah keluar itu lagi pembangunan rumah sakit apa itu lagi becek-beceknya banget. Saya lihat tentara mau beli obat nyamuk. Terus saya dengar tuh conversation-nya dengan yang punya warung. Berapa sih harga? 5.000, boleh ngutang nggak Bu? Terus saya langsung, apa yang salah negeri ini? Maksudnya tentara yang jaga Indonesia ini beli obat nyamuk aja mesti ngutang, dan at the same time ini sedang dihujat kan. Waktu itu kan seolah-olah ABRI itu atau TNI itu adalah Pak Harto gitu kan, seolah demikian. Nah udah, terus saya nggak lama saya pamit sama Pak Wismoyo, waktu atasan saya Jenderal Wismoyo Arsmanandan, almarhum. Saya pamit, Pak, saya mau sekolah deh. Sekolah apa? Saya mesti sekolah politik. Nah dari situ terus sudah saya ingin membuat, sebenarnya buat negara seperti kita tuh TNI-nya tuh atau militer itu harus seperti apa. Lalu karena posisi kita yang strategik secara geopolitik, ancaman-ancaman kita tuh ke masa depan apa. Jadi saya lebih ke futuristik gitu, nggak cuman case 98 gitu. Itu sebenarnya membuat akhirnya lebih passionnya lebih ke sana. Tapi emang dari kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri, karena kejadian minyak, kejadiannya udah kayak dapat enlightenment gara-gara minyak itu, obat nyamuk yang. Tapi ada bimbingan dari kan keluarga banyak yang di militer juga, ada bimbingan untuk ada orang saya pikir harus gini-gini gitu. Enggak. Cuma saya pikir nggak bener lah. Garda terdepan bangsa, kemudian waktu itu kita mau sudutkan. Jadi siapa lagi yang jaga bangsa ini? Itu kira-kira pertanyaan sederhananya seperti itu. Gitu. Bu Koni, TNI kan dulu pernah dinobatkan sebagai angkatan bersenjata terkuat di Selatan Khatulistiwa. Memang sekuat apa Bu waktu itu, Bu? Bukan di Selatan Khatulistiwa, di bumi bagian selatan. Bumi. Jadi gini, waktu itu Bung Karno itu menurut saya jadi presiden yang menurut saya paham sekali geopolitik. Jadi itu bedanya, sehingga dia tahu betul bagaimana menggunakan posisi Indonesia secara geopolitik, baik di tengah, di antara dua samudra, dua benua, kita tuh cross section. Dan bentuk non-bloknya Bung Karno itu adalah gimana kita caranya berpihak pada diri kita untuk mampu mengkontrol dua raksasa yang sedang berantem itu. Nah itu kenapa misalnya reaktor atom kita Bandung, Badan Tenaga Atom Nasional, itu full dibiayai oleh Eisenhower, oleh Amerika Serikat. Dan itu tuh lembaga multipurpose reaktor. Jadi bisa membuat bom, bisa juga riset gitu. Nah sementara itu dari pesawat-pesawat tempur kita itu dari Rusia. Jadi betul-betul Pak Bung Karno tuh mainkan dua ini dengan baik, sehingga waktu itu kita punya kapal selam sebegitu banyak, kita punya pesawat tempur sebegitu banyak, kita punya bomber, ya kan? Jadi kita betul-betul istilahnya perjuangan kita misalnya perang ke Irian Barat, itu tuh kita bisa sebut perang one way ticket. Tapi kita pasti menang walaupun one way ticket. One way ticket itu hanya bisa ke sana, nggak bisa pulang lagi karena dari segala macam biaya dan lain-lain. Tapi kita bisa menang, kenapa? Karena orang keburu gentar gitu. Ini serius loh, Bung Karno ini gerakin gitu loh. Nah, itulah kenapa itu sangat membanggakan sekali, dan itu yang harusnya sebenarnya kita wujudkan, karena kan posisi kita nggak pernah berubah. Geopolitik kita nggak pernah geser. Harusnya Indonesia seperti itu, dan kalau kita
refer ke belakang, kita akan lihat kok Bung Karno itu banyak sekali mengangkat kejayaan Sriwijaya, Majapahit, Airlangga misalkan yang sampai kemana-mana gitu. Nah itu yang mungkin membuat kesadaran beliau itu untuk membangun kekuatan pertahanan yang terkuat di bumi bagian selatan, bukannya ke selatan Katolik. Tapi setelah Orde Baru, Bu, bagaimana kekuatan TNI setelah banyak militer yang berpolitik gitu, Bu? Sebenarnya kalau saya melihatnya kepentingan berbeda ya. Kalau Bung Karno kan kita dalam rangka kepentingan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan supremasi kita sebagai negara berdaulat dan terhormat. Jadi mungkin apa yang dilakukan Bung Karno memang harus itu, outward looking defense, kemudian menunjukkan gigi lah. Nah era era Presiden Soeharto menurut saya itu adalah era kita membangun diri kita ke dalam. Makanya akhirnya jadi besar seperti Angkatan Darat, kemudian konsentrasinya lebih kepada pembangunan. Jangan salah, walaupun dua tipe yang berbeda, toh di era Pak Harto juga Indonesia ini menjadi negara yang disegani atau disebut macan Asia. Karena secara ekonomi kita kuat. Kemudian jalan tol ya, saya masih ingat tuh, kita udah bangun jalan tol. Saya sekolah ke Australia itu, orang Australia masih baru mau pertama bangun jalan tol di Darling Harbour. Itu mereka mau ngeliat jalan tol udah kaget-kaget, wah jalan tol. Lagi bingung gimana cara masuk jalan tol. Kita udah punya jalan tol. Jadi ada juga banyak hal yang secara internal ya, inward looking itu dibangun oleh Presiden Soeharto. Tapi maksud saya seharusnya setelah beliau ya balik lagi kepada era Presiden Soekarno, karena kan kawasan bergeser. Dari dulu pertempuran antara Rusia dengan Amerika kan beberapa tahun terakhir ini kan jelas-jelas dengan antara Cina dengan Amerika, dan Indonesia tetap di situ yang saya bilang posisi geopolitiknya nggak berubah. Ya harusnya kembalikan lagi lah kejayaan kekuatan laut dan udara kita. Apalagi Presiden Jokowi kan waktu pertama kali terpilih sudah menyatakan kita ini negara poros maritim dunia, which is menurut saya artinya juga menjadi poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Tapi kalau saat ini Bu, Ibu Kony melihatnya TNI ini lebih kuat di personilnya atau dari alutsistanya? Di personil. Karena kalau kita sekarang ditanya, kalau alutsista enggak lah, jauh sekali ya. Enggak mungkin lah kita bisa mengejar alutsista kecuali kita melakukan sebuah revolusi besar anggaran pertahanan. Tapi kan anggaran pertahanan ini kan mengikuti ancaman. Nah sekarang clear nggak dari Kementerian Pertahanan misalnya, ancaman kita ini siapa sih? Cina kah? Amerika kah? AUKUS kah yang baru lahir kemarin itu? Atau apa gitu? Kemudian seberapa besar kita mau menjaga kedaulatan kita? Karena sekarang kalau kita misalnya lihat ke satrat kita di Somlaki, satuan radar kita di Somlaki, itu bisa lihat kok pelanggaran heli-helinya Australia itu seperti apa. Jadi ya kita jangan cuma ngomong Laut Cina Selatan, di sebelah timur kita juga ada bahaya menurut saya. Nah, kalau sampai pelanggaran itu terjadi kan tidak ada respect dari negara tetangga menghargai kedaulatan kita. Nah, di mana posisi pesawat tempur kita untuk intercept tadi misalnya? Walaupun cuma heli, tapi kalau heli serbu kan ngeri juga gitu. Walaupun nggak ada indikasi untuk bermusuhan, tapi melewati batas wilayah kita gitu. Lalu bagaimana kepedulian kita terhadap ADIZ, Air Defense Identification Zone? FIR itu satu hal kecil menurut saya, tapi kalau ADIZ itu hal besar. Itu kemana gitu. Jadi jangan cuma bicara soal Laut Cina Selatan dan ancaman laut, tapi kita mesti bicara juga tentang ancaman udara dan antariksa dan cyber. Karena kalau kita lihat AUKUS kemarin di tanda tangan itu kan kita ributin, Australia mau punya kapal selam nuklir gitu. Padahal dia cuma bertenaga nuklir dan every country will do that lah satu hari. Nggak mungkin kapal selam itu nggak jadi advance, pastinya ke sana. Yang mesti diperhatikan adalah sebenarnya elemen-elemen lain bahwa Australia itu akan semakin memperkuat logistik sistem, memperkuat industri pertahanannya, memperkuat cybernya, memperkuat serangan udaranya secara bersama, kemudian kemampuan intelijennya, surveillance-nya. Nah, seperti itu kita mesti betul-betul pahami karena Indonesia akhirnya harusnya menyeimbangkan apa yang dilakukan oleh AUKUS, apa yang dilakukan oleh Cina. Ya, tapi kalau saat ini pertahanan dari sisi cyber lah Bu, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi begitu. Menurut Bu Kony saat ini sudah cukup kuatkah Indonesia? Belum, makanya itu kalau kita bicara tentang Panglima yang baru Pak Andika Perkasa, by the way kita mesti selamat ya udah punya Panglima baru. Kita lihat dari program beliau yang TNI adalah kita, salah satu dari 8 ya kalau nggak salah, itu yang disampaikan kan penguatan cyber dan human resource untuk cyber troops. Jadi kalau terkait cyber menurut saya memang TNI harus jelas nih kita mau membangun kekuatan seperti apa. Karena tadi kita sudah makin musuh di kawasan ini, kalau saya lihat nih kayaknya kita terbentuk seolah yang kita hadapi Cina terus, padahal enggak. Ada banyak hal yang kita betul-betul mesti aware.
Dan itu mungkin sudah saatnya kita betul-betul punya cyber troops. Dan kalau kita bicara cyber troops, nggak bisa nih cyber sekarang kayak terpecah-pecah, ada yang di sini, ada yang di sana gitu kan. Bagaimana, apakah kita akan lebih melangkah lebih jauh misalnya punya cyber troops dari Angkatan Udara? Karena di Amerika itu lahir dari Angkatan Udara cyber troops-nya. Kemudian di Cina juga dari Angkatan Udara. Jadi normalnya memang cyber troops itu di bawah Angkatan Udara. Nah, tapi apakah itu yang akan kita lakukan? Kalau saya lihat sih dari 400 hari Pak Andika akan memimpin besok, tinggal 399 ya, udah sehari lewat. Itu ya agak berat ya. Tapi intinya adalah karena beliau ingin merubah doktrin TNI, saya berharap doktrin TNI itu akan mengarah ke tadi, TNI yang mampu menghadapi ancaman kawasan. Bukan lagi yang bergelut kepada ancaman terlalu internal gitu. Meskipun nggak bisa dihilangkan ancaman internal, terjadilah Papua kita concern, Poso, Maluku misalnya. Tapi kan itu bisa di-drive dari luar. Bagaimana kita mengkontrol Oxford, gerakan untuk Papua. Bagaimana kita mengontrol Pacific Island Community gitu untuk gerakan Maluku. Bu Kony, dulu kan tentara itu disebut sebagai ada tentara rakyat, tentara pejuang, dan sekarang berganti dengan tentara nasional begitu. Apakah sekarang keberadaan TNI itu bisa disebut TNI tentara rakyat, Bu? Masih bisa? Saya tuh pernah mengusulkan dalam pertemuan saya dengan Pak Trisutrisno kalau nggak salah waktu itu. Mungkin TNI ini mesti namanya balik deh ke Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Menurut saya akan beda gregetnya, kemudian projectionnya ya. Kalau Tentara Nasional Indonesia tuh kesannya jadi inward banget gitu, ya kan? Tapi kalau dia Angkatan Bersenjata Republik Indonesia gitu, itu kan betul-betul sesuatu yang bisa keluar tuh gagah gitu. Itu kalau saya usulkan memang nama pun mesti agak dirubah lagi supaya semangatnya, visinya juga lebih ke outward looking. Gitu ya, Bu.